Warriors yang ada di rumah, ketemu lagi tentunya bersama saya. Masih di program Narasi Sehat, Narasi Kesehatan. Nah, lama nih kita nggak berkunjung di kawasan Citayu, Kota Pekalongan. Sekarang masih sudah bersama dengan pengunjung nggak tuh? Kita langsung kenalan aja. Halo bro, dengan siapa nih? Dengan Ridho ya, ini Ridho Ilahi. Di sini lagi ngapain mas bro? lagi Nongkrong aja ya, sendirian nggak kesepian gitu? benar sih lagi nunggu Temen, oh COD-an mungkin ya? lagi interview. Oh interview, oh ini ayangnya lagi interview luar biasa. Semoga para ciwi-ciwi mendapatkan semua laki-laki seperti Mas Ridho setia menunggu ayangnya. Interview di mana kalau boleh tahu? Oh di Bank BRI. Bismillah, semoga sukses, lancar ya, dan keterima gitu ya. Jangan lupa pressure-nya pasti tinggi loh. Gak apa-apa. Oke, Kak Ridho, kalau hari ini kita lagi ngebahas di Narasi Sehat tentang apa tuh namanya tempat fasilitas umum yang memenuhi syarat gitu. Tapi kalau berbicara tentang fasilitas umum yang memenuhi syarat, menurut Kak Ridho itu seperti apa sih? Setaunya Kak Ridho aja. Tempat umum Nah, yang memenuhi syarat itu yang seperti yang apa? wajib itu yang menurut saya itu ya harus ada toilet umum. Toilet itu umum, wajib. Terus tempat sampah. Oh, harus ketika ada. kita ketemu sama mantan, biar langsung kita masukin ke situ. Betul. Betul toh. Terus Tempat bersih. tempat bersih. Terus tidak ada debu. enggak sampah. Susah dong kalau nggak ada Enggak, debu. maksudnya harus ada penjaga kebersihan di sinilah. Nah, Tempat tapi umum. kalau mamanya kita berbicara di Kota Pekalongan nih, Kak Ridho, yang sudah memenuhi syarat tempat umumnya di mana aja? Kalau Kak Ridho asli Kota Pekalongan? Kabupaten ya. Kalau di Pekalongan lah ya kita bilangnya ya. Yang Pekalongan mana nih? Pekalongan kan kabupaten dan kota maksudnya gitu. Siap. Di mana Kak Ridho yang sudah memenuhi syarat menurut Kak Ridho? Kalau sudah yang menurut saya sih malah di kabupaten ya. Di kabupaten mana? Kabupaten. Sebutin nah, nggak apa-apa. Ya Kayak di mana? Kayak di tempat alun-alun itu kan ada Alun-alun. petugas kebersihannya itu. Ada petugas kebersihannya, Setiap ada tamannya Betul. ya. Terus ada konser juga kali ya di sana Konser ya. Banyak. Terus satu lagi di mana lagi? Terus tempat umum. Puskesmas. Puskesmas. Iya lah, kan puskesmas tempat umum. Masa itu tempat pribadi? Ya termasuk sih. Itu termasuk ya. Kemudian nih, kalau yang tidak memenuhi syarat itu seperti apa kalau menurut Kak Ridho? Kalau tempat fasilitas umum ataupun tempat umum yang tidak memenuhi syarat itu yang seperti apa sih gitu? Ya Atau kebalikannya banyak? tadi. Ya apa? Apa banyak ya. kecoa atau Kotor. kotornya Banyak tempat seperti sampah. apa nih? Sampah berserakan. Ah. Nggak ada tempat sampahnya. Heeh. Terus kayak apa ya? Apa? Ada toilet tapi rusak. Banyak Toilet tuh. rusak, terus berbau, Berbau. berwarna, Enggak ini apa ya? Enggak terpelihara loh. tidak terpelihara ya, karena semuanya mau memelihara ceweknya masing-masing. Oke, tapi Kak Ridho penasaran nggak sih sebenarnya penjelasan dari ahlinya bagaimana sih syarat apa tuh namanya fasilitas ataupun tempat umum yang sudah memenuhi syarat? Penasaran ya? Kita lihat ke kamera situ nanti kita bilang bersama-sama check it out, oke? 3, 2, 1, check it out. Tempat fasilitas umum adalah tempat usaha atau pelayanan yang di mana masyarakat masuk ke dalam dan melakukan aktivitasnya, kemudian kegiatan pertemuan dan dilakukan secara insidental maupun terus-menerus yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Contoh tempat dari fasilitas umum ini adalah meliputi pasar, kemudian sarana pendidikan, kemudian ada sarana pelayanan kesehatan, terminal, stasiun, kemudian ada tempat ibadah dan pondok pesantren. Tempat fasilitas umum yang memenuhi syarat adalah ketika tempat fasilitas umum tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian yang hasilnya memenuhi syarat. Berbeda jenis tempat fasilitas umum, berbeda pula dengan instrumen atau formulir penilaiannya. Formulir ini biasanya kita download dari aplikasi yang bernama Emonef TFU, kemudian dinilai atau kita melakukan scoring dan hasilnya memenuhi syarat ataupun tidak memenuhi syarat.
Untuk komponen sendiri kan berbeda, jenis tempat fasilitas umum itu berbeda juga komponen-komponennya. Nah, secara umum kita bisa menilai komponen itu ada yang pertama komponen lokasi, komponen bangunan, kemudian komponen sarana, komponen hygiene sanitasi perorangan dan manajemen pengelola, kemudian yang terakhir komponen alat keamanan. Komponen lokasi ini adalah yang dinilai apakah lokasi tersebut dekat atau terletak di tempat fasilitas tempat pengelola akhir sampah, kemudian tempat tersebut apakah berpotensi atau terletak di lokasi yang dekat dengan bencana seperti berlokasi di daerah banjir, dan lokasi tersebut apakah aman untuk dibangun menjadi tempat fasilitas umum. Kemudian komponen sarana ini contohnya seperti adanya sarana tempat cuci tangan pakai sabun, kemudian tempat pembuangan sampah atau tong sampah ya. Kemudian ada sarana toilet, ini bisa kita lengkapi dengan misalnya jamban sehat dan pembuangan akhirnya. Kemudian ada sarana pembuangan air limbahnya yang secara tertutup dan kedap air. Komponen selanjutnya adalah hygiene sanitasi perorangan dan manajemen pengelola. Yang dimaksud ini adalah pengelolanya ataupun orang yang di dalam melakukan aktivitasnya itu melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin minimal 6 bulan sekali, yang gunanya untuk mendeteksi apakah orang tersebut itu bisa atau terkena penyakit. Kemudian komponen selanjutnya adalah komponen yang sangat penting dan sering tidak diperhatikan, yaitu komponen alat keamanan. Ini contohnya adalah alat pemadam kebakaran dan P3K, kotak P3K. Untuk alat pemadam kebakaran ini seringnya kita lupa untuk mengecek apakah isi dari alat pemadam kebakaran ini masih atau belum melewati tanggal kadaluarsa. Ini biasanya terlewat oleh kita. Ini maka harus selalu dilakukan pengecekan minimal 1 bulan sekali agar terpantau apakah isi tersebut masih bisa digunakan secara baik, dan ketika terjadi suatu bencana maka bisa difungsikan dengan baik dan benar. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, sekarang Aziz sudah bersama dengan Syahrini dan juga Sahrani. Luar biasa. Bu, Bunda kenalan dong dengan Ibu siapa? Evi. Ibu Evi. Terus kalau ini Bunda Dengan siapa? Ibu Yati. Ibu Yati. Ibu Evi sama Ibu Yati kalau boleh tahu di sini lagi ngapain sih? Lagi main aja. Nyantai. Ya, kok bisa cantik kayak gitu, perawatannya apa aja nih? Nggak pakai apa-apa, luar natural ya Bunda ya, natural sekali. Kalau Ibu sendiri lagi santai juga di sini? Iya, tetanggaan. Tetanggaan. Nyantai aja sini. Nyantai aja, luar biasa. Ini mau ke pasar sih. Mau ke pasar gitu. Ya rencananya hari ini mau masak apa? Nggak masak malam. Oh, ke pasar berarti belanja apa dong? Belanja buat besok. Oh, buat besok. Oke. Hari ini Aziz lagi ngebahas tentang tempat umum yang memenuhi syarat. Kan otomatis kan kalau memang kita di tempat-tempat umum kan harus memenuhi syarat ya, biar kita ketika datang ke situ tetap sehat, tetap baik gitu kan. Nah, menurut Ibu nih,
Di Pekalongan sendiri sudah ada belum sih tempat umum ya yang bisa dikunjungi kemudian yang sudah memenuhi syarat seperti itu? Gimana Bu? Ya kayak di sini berarti ya. Kayak di sini ya. Kalau di sini menurut Ibu kalau di Jatayu sudah memenuhi syarat belum sih? Ya udah bersih sih Mas. Sudah bersih ya. Standar aja ya. Standar gimana nih? Mungkin bisa dijelaskan. Kan di sini tahu sendiri ada waktunya banjir. Oh. Ada waktunya lagi kering, alhamdulillah. Oh. Ya kalau untuk kesehatan ya saya pikir standar aja. Standar aja. Tapi sudah terkategori memenuhi syarat belum? Kayaknya sih kalau saya belum. Belum ya. Kalau Ibu sudah ya. Yuk berantem. Kan beda pendapat. Enggak lah ya. Oke, terusan lagi Bu, kalau kita berbicara tentang komponen ya, komponen kalau umpamanya bisa dikatakan sebuah tempat umum yang sudah memenuhi syarat itu menurut Ibu komponennya apa aja? Kalau buat apa maksudnya? Buat tempat umum dong kan kita lagi ngebahas. Enggak, maksudnya apa buat olahraga atau buat apa? Ya, terserah, bebas bisa buat olahraga, bisa buat bangunan, bisa buat taman. Ini jalannya di paving kayak gini. Terus paving. ada apa sih? Penerangan. Sama ini apa? Apa tuh? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Tanaman Oke. Terus kalau Ibu sendiri menurut Ibu? Sama Ya. Tapi kalau menurut Ibu ya, salah satu komponen kualitas udara itu penting nggak sih untuk fasilitas umum? Oh, penting banget. Penting ya, karena kenapa? Apalagi di usia yang udah buat saya udah agak lanjut. Itu penting banget. Jadi tidak terkontaminasi dengan polusi gitu ya. Oke, tapi Ibu penasaran nggak sih sebenarnya komponen-komponen untuk fasilitas umum yang lengkap dan juga yang harus memenuhi syarat itu seperti apa saja? Penasaran? Penasaran? Oke, kita lihat ya ke kamera situ ya Ibu. Nanti kita bilang bersama-sama check it out. Oke? 3, 2, 1, check it out. Ya, tentunya tidak hanya pemeriksaan secara tertulis seperti yang sudah formulir tertera tadi saya jelaskan, ada pemeriksaan pendukungnya yaitu pemeriksaan kualitas fisik udara. Ini biasanya kita lakukan pemeriksaan intensitas suara dengan menggunakan alat sound level meter. Kemudian pemeriksaan intensitas cahaya dengan menggunakan lux meter, dan biasanya kita lakukan pemeriksaan suhu kelembapan udara dengan menggunakan alat sanitarian kit. Kemudian selanjutnya untuk pemeriksaan kualitas air itu biasanya kita melakukan pemeriksaan fisik air yaitu berupa suhu, kemudian kelembapan dan bau, warna, dan juga kekeruhan. Untuk pemeriksaan kimia yang dilakukan di tempat, kita biasanya mengukur pH dan juga TDS atau zat terlarut yang padat ada di dalam air. Itu biasanya kita melakukan dengan menggunakan alat pH dan TDS meter. Nah, untuk pemeriksaan kualitas air, parameter kimia dan biologi secara lanjut itu biasanya kita lakukan pengambilan sampel dan kemudian diperiksa ke Labkesda Kota Pekalongan. Yang biasanya melakukan pembinaan dan juga penilaian tempat fasilitas umum ini adalah petugas sanitasi lingkungan di Puskesmas sesuai dengan tempat fasilitas umum tersebut berada. Biasanya kami melakukan pembinaan dan juga melaporkan hasil dari penilaian yang sudah kami lakukan itu kepada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Biasanya kami sampaikan pada pertemuan monitoring dan evaluasi terkait pembinaan tempat fasilitas umum. Jika ditemukan hasil penilaian kualitas tempat fasilitas umum yang tidak memenuhi syarat, maka kita lakukan edukasi dan juga pembinaan terhadap tempat fasilitas tersebut. Yang pertama, kita sampaikan kepada pemilik atau penanggung jawab tempat fasilitas umum tersebut apa yang tidak memenuhi syarat. Kemudian
kita cari apa penyebabnya dan kita lakukan analisis terhadap penyebabnya tersebut. Kemudian kita lakukan atau kita carikan solusi kepada penanggung jawab. Kemudian kita sampaikan dan tindakan apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh penanggung jawab agar memperbaiki tempat fasilitas umum tersebut menjadi tempat yang memenuhi syarat. Oke, pemirsa yang ada di rumah, Aziz sekarang sudah bersama dengan anak-anak. Kalau tadi kita udah ngobrol bareng remaja, ibu-ibu, sekarang ada anak-anak. Halo semuanya. Halo. Ini dari mana kalau boleh tahu? Dari SMP 3. Ini? SMP 3. Ini kayaknya baru ya berarti ya. Kok beda-beda seragamnya? Ada yang sudah dibagi, ada yang belum. Oh, ada yang sudah dibagi sebelum. Tapi Kak Aziz boleh kenalan dong. Dari sini coba, ini siapa? Ini Arfan. Hanam. Zeden. Zidan. Rizky. Abimanyu. Iqbal. Kiki. Sana? Dimas. Oke ya. Nah, Kak Aziz di sini lagi ngebahas tentang fasilitas umum. Fasilitas umum tahu enggak? Tahu. Apa coba? Fasilitas umum adalah tepung dikasih air, kasih sambel. Cilok. Kamu tahu fasilitas umum Mbak Abimanyu? Fasilitas umum. Kursi taman. Apa? Kursi taman. Fasilitas umum kursi taman, benar. Kamu tahu nggak penjelasan dari fasilitas tempat umum? Infrastruktur Ujian ngeri lagi. Infrastruktur apa coba bisa dijelaskan nggak? menara. Tepuk tangan dong, infrastruktur menara. Ada yang tahu di sana? Mau menjelaskan tempat umum apa? Nggak tahu? Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa kalau nggak tahu. Tapi kalau mamanya Kak Aziz tanya nih ya, kalau umpamanya Puskesmas ada yang tahu nggak? Ya tahu. Puskesmas di sini tahu? Tahu. Coba kamu, Puskesmas itu apa? Puskesmas adalah tempat untuk makan. Yang ini cilok, yang ini Puskesmas untuk makan. Ini berarti kalau boleh tahu, Puskesmas untuk apa? Untuk apa? Untuk periksa kesehatan. Nah, untuk periksa kesehatan bener. Tepuk tangan dong. Nah, kalau Puskesmas itu kan tempat fasilitas umum ya. Nah, menurut kalian nih, kalau umpamanya tempat fasilitas umum seperti itu yang memenuhi syarat, harus ada apa saja? Tahu enggak? Tahu? Harus ada apa saja? Ada apa? BPJS. BPJS. Tepuk tangan BPJS. Terus yang sini ada lagi? KTP, tepuk tangan KTP. Ada lagi satu lagi yang sana yang pojok. Apa? Ada apa? Ada uang yang banyak. Ini pemirsa, daripada semakin kesana kesini, penasaran nggak penjelasan dari ahlinya tentang persyaratan fasilitas ataupun tempat umum yang memenuhi syarat itu seperti apa? Penasaran? Penasaran? Nanti lihat ke kamera, terus habis itu tunjuk, bilang bersama-sama cekidot, oke? 3, 2, 1, cekidot. Setelah dilakukannya pembinaan, tentunya kita harus melaporkan hasil dari pembinaan tersebut. Nah, kita biasanya melaporkannya lewat input ke aplikasi yang bernama Emonef TFU. Nah, aplikasi Emonef TFU ini berskala nasional atau seluruh
seluruh tenaga sanitasi lingkungan di Indonesia melaporkan melalui aplikasi tersebut, dan bisa kita lihat nanti hasilnya bisa terlihat peta atau gambar bagian mana saja yang telah mengikut hasil tempat fasilitas umum dan apakah hasilnya memenuhi syarat atau tidak. Bahayanya apabila tidak memenuhi syarat adalah semua komponen penilaian tempat fasilitas umum ini satu kesatuan atau berkesinambungan. Jadi apabila salah satu saja tidak memenuhi syarat akan berpengaruh pada aktivitas di dalamnya. Contoh dari akibat salah satu komponen tidak memenuhi syarat adalah contoh dari komponen bangunan sendiri. Ini banyak terjadi kasus robohnya bangunan atau robohnya sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Ini bahaya dari tempat fasilitas umum yang tidak memenuhi syarat, karena bangunan yang sudah tidak layak, contohnya saja dindingnya retak, kemudian atapnya roboh, kemudian lantainya juga tidak berkeramik. Kemudian selanjutnya komponen selanjutnya adalah komponen yang tidak memenuhi syarat itu biasanya komponen hygiene sanitasi perorangan. Ini biasa terjadi di pondok pesantren. Kasusnya sering terjadi penyakit kulit ataupun skabies. Ini karena kurangnya hygiene sanitasi perorangan, maka terjadi penyakit skabies ini. Nah, contoh lain dari komponen yang tidak memenuhi syarat ini bahayanya adalah komponen tempat atau komponen sarana. Itu contohnya tidak adanya tempat pembuangan sampah yang memenuhi syarat. Ini bisa jadi merupakan menjadi tempat perkembangbiakan binatang pengganggu ataupun vektor. Ini contohnya seperti binatang tikus, kemudian lalat, dan kecoa. Tentunya binatang-binatang ini bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Contoh dari yang disebabkan oleh tikus ini contohnya adalah penyakit leptospira, atau biasanya ini disebabkan oleh kencing tikus yang merupakan di dalamnya ada bakteri leptospira. Kemudian selanjutnya ada lalat, ini bisa menyebabkan penyakit diare, kemudian tipes, kemudian kolera, dan lain-lain. Ini bisa berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Nah, tentunya dari bahaya-bahaya tersebut, maka kita harus memutus mata rantai penularan penyakit sehingga tidak terjadi gangguan kesehatan. Keadaan sanitasi tempat fasilitas umum di Kota Pekalongan sendiri, setelah pengalaman saya berada di Kota Pekalongan, yang telah saya lakukan penilaian adalah banyak yang memenuhi syarat, tetapi juga ada yang tidak memenuhi syarat. Contoh dari yang memenuhi syarat sendiri itu adalah kebetulan wilayah Puskesmas Kramasari sendiri banyak tempat fasilitas umum berupa hotel itu sudah memenuhi syarat semua. Kemudian ada pula sekolah yang memenuhi syarat itu adalah SMK 1, SMK 2, SMK 3 itu sudah memenuhi syarat. Kemudian ada sekolah-sekolah dasar dan juga ada masjid ataupun musola di sekitar wilayah Puskesmas Kramasari. Kemudian yang tidak memenuhi syarat sendiri juga ada. Ini biasanya terkendala karena faktor ekonomi. Biasanya sudah dilakukan pembinaan dan juga sudah dicarikan solusinya, tetapi karena terkendala ekonomi, biasanya dibiarkan begitu saja atau menunggu
tindak lanjut selanjutnya. Ini biasanya faktor yang mempengaruhi apabila hasil tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak dilakukan tindak lanjut.